Engkau harapan kami, ya Tuhan, hanya Engkau. Haleluya, Raya Pashayamu, Oralaya Ralapasti, Engkau harapan kami. Engkau Bapa yang baik dalam hidupku, Engkau yang menopang kami, Engkau yang melindungi, Engkau yang membela kami. Haleluya. Oh perlindunganmu sempurna, semua karena kasih karunia-Mu. Haleluya. Kami memandang wajah-Mu, ya Bapa, Allah yang memelihara kami. Sinayara lapasake, kami bersyukur. Haleluya. Engkau lembutkan siang hati kami, Engkau tabah hidup kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Haleluya. Shiralabaralabasana ya Rabbu, kami minta pengurapan-Mu. Saya persilahkan langsung untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem atas kesempatan yang telah diberikan. Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Pertolongan kami hanya dari Engkau, Tuhan Yesus. Pimpin kami sampai akhir, karena pertolongan kami hanya daripada-Mu. Engkaulah harapan kami. Demikian juga hari ini, kami ingin belajar bagaimana kami dapat menggunakan lidah kami dengan cara yang benar, dengan cara untuk memuliakan nama-Mu. Kami tidak bisa lakukan karena kami banyak bersalah dalam perkataan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus bimbing kami agar perkataan yang diucapkan oleh kami hari ini, yang kami pelajari hari ini, dapat memuliakan nama-Mu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita udah sampai Kolose bagian keempat, dua terakhir. Hari ini sharing saya adalah pelayanan perkataan di dalam Kristus. Kolose 4 ayat 2 sampai 9. Maksudnya bagaimana seharusnya perkataan kita jika kita ada di dalam Kristus. Nah, habis ini minggu depan kita akan selesai Kolose, setelah itu Filemon. Nah, saudara, saya mulai history lagi, saudara. Rasul Paulus telah memberitahukan kita siapa Yesus Kristus, apa yang telah dia lakukan. Dan dia juga telah memberitahu kita bahwa jika kita memahami hal-hal itu, kita akan memahami keunggulan Kristus dalam pribadi dan karyanya. Karena itu, kita akan merevolusi cara kita mendekati kehidupan Kristen. Karena kita memahami keunggulannya, kita memahami bahwa Tuhan Yesus cukup untuk pertumbuhan kita dalam kasih karunia. Dan kita akan berhenti mencari filsafat kosong dari elemen-elemen dunia. Kita akan berhenti mencari pengajaran lain seperti legalisme, mistisisme, dan ateisme. Kita akan berhenti mencari sumber kekuatan rohani lainnya yang tidak ada di dalam Dia, karena di dalam Dia ada segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan persekutuan dengan Allah Bapa. Selain itu, saudara,
Persatuan kita di dalam Kristus akan membentuk manusia baru di dalam Kristus, komunitas baru di dalam Kristus, keluarga yang saleh di dalam Kristus. Namun tidak sampai sana saja, saudara. Persatuan kita dengan Kristus akan mengubah apa yang kita bicarakan dan juga cara kita berbicara. Jangan pernah meremehkan kekuatan perkataan seorang. Seorang hakim mengatakan beberapa kata, hidup seseorang diselamatkan atau dikutuk. Seorang dokter berbicara beberapa kata-kata, seorang pasien bisa bersuka cita dengan gembira atau menyerah dalam keputusasaan. Apakah perkataan itu lisan atau tertulis? Saudara, ada kekuatan besar di dalam kata-kata. Saya diberitahu bahwa setiap kata dalam buku Adolf Hitler, Mein Kampf, 125 orang kehilangan nyawa mereka dalam Perang Dunia Kedua. Kekuatan perkataan adalah karunia dari Tuhan, karena hanya manusia saja yang bisa berbicara. Dan itu harus digunakan dengan cara yang Tuhan tetapkan. Saudara, dalam kitab Yakobus, lidah dibandingkan dengan kekang kuda dan kemudi kapal. Artinya apa? Lidah mempunyai kemampuan untuk mengarahkan. Jadi seperti kekang kuda, itu hanya kecil di mulut kuda, tetapi kita ngendalin itu akan mengarahkan seluruh tubuh kuda. Jadi kuda mau seluruh tubuh kuda mau belok ke kiri, kita tinggal arahin kekang kuda ke kiri, maka seluruh tubuh kuda akan ke kiri, ke kanan. Hal yang kecil tapi mempengaruhi seluruh tubuh. Kemudi kapal, kita cuma ngarahin arahnya, dia akan kemana kapal yang besar itu melaju. Nah, seperti itu. Jadi kekuatan untuk mengarahkan. Karena itu saudara, kalau kita berbicara sesuatu, misalnya tembak, itu berarti benar-benar seluruh tubuh kita akan menembak orang itu. Jadi lidah kita mengarahkan seluruh tubuh kita untuk melakukan itu. Nah, itu bahaya. Yang kedua, dibandingkan dengan api dan binatang berbisa, itu adalah kekuatan untuk menghancurkan. Api sedikit aja, tetapi lama-lama seperti gosip, fitnah, lama-lama bisa menghancurkan seluruh orang. Dia akan bikin kebakaran. Gak usah apinya dah, asapnya aja bikin orang sesak napas. Dan juga seperti binatang berbisa. Dia gigit dikit aja, tetapi seluruh tubuh akan mati. Tetapi lidah juga bisa digunakan untuk sesuatu yang memberi hidup, seperti pohon yang buah dan mata air. Menghibur, mata air menyegarkan, memberi hidup. Itu ada di Yakobus 3. Cuman karena saya waktu ujian Certified Public Speaker, saya khotbahin Yakobus 3 ini, saudara. Nah, saya khotbahin lidah itu mempunyai kekuatan untuk mengarahkan, mempunyai kekuatan untuk menghancurkan, dan mempunyai kekuatan untuk memberi hidup. Nah, saya lulus ini karena saya khotbahkan Yakobus 3 waktu saya mengambil sertifikasi public speaking. Nah, saudara, jadi 3 pasang ini mengajarkan kita bahwa lidah memiliki kekuatan untuk mengarahkan, kekuatan untuk menghancurkan, dan kekuatan untuk memberi hidup. Lidah hanyalah anggota kecil dalam tubuh kita, tetapi lidah dapat melakukan hal-hal besar, baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Nah, saudara mesti tahu, ketika berbicara tentang percakapan, kita menggunakan rata-rata 20.000 kata sehari, dibandingkan dengan hanya 7.000 kata yang diucapkan pria. Jadi perempuan ngomong tiap hari itu 3 kali, hampir 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Rata-rata, saudara, saya nggak menunjuk individu, rata-rata perempuan di seluruh dunia ngomong 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Nah, karena kita mesti bicara, nggak mungkin kita dalam 1 minggu kita diem aja. Nggak mungkin, bisa gila. Pasti kita harus berbicara. Nah, tergantung bicaranya itu bicara apa. Nah, kalau misalnya wanita menggunakan rata-rata 20.000 kata sehari untuk berbicara, nah 20.000 kata itu dipakai untuk apa? Nah, kalau misalnya wanita itu pakai 20.000 kata itu untuk mendoakan seluruh jemaat GB Tanah Abang satu-satu dia itu, nah itu dipakai dengan hal yang benar. Ya, tapi kalau dipakai untuk gosip,
Nah, itu salah. Bagaimanapun juga dia harus menggunakan kata-kata itu. Nah, karena kita pasti perlu untuk berbicara setiap hari, kita harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan dalam bagian singkat ini, Paulus menunjuk pada 4 pelayanan penting dalam perkataan di dalam Yesus Kristus. Jadi perkataan kita harusnya digunakan untuk apa jika kita ada di dalam Yesus Kristus? Yang pertama adalah berdoa, saudara. Ayat 2-3a. Yang kedua harus dipakai untuk memberitakan firman. 3b sampai 4. Yang ketiga bersaksi bagi orang yang terhilang. 5-6. Yang keempat adalah berbagi beban, sharing. Untuk sharing. Sharing apa aja, 7-9. Jadi inilah, jika kita ada di dalam Kristus, kita harus memakai perkataan kita yang 20.000 ini, yang 7.000 itu untuk 4 hal yang di bawah ini. Nah, saudara, kita baca firman-Nya, Kolose 4 ayat 2-9. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah jugalah untuk kami, doa syafaat, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, pemberitaan firman, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana harusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, orang-orang belum mengenal Allah. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab, memberi kesaksian kepada setiap orang, saudara. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu, sharing ya, oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Yesus, Tuhan Yesus. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Jadi ada 4 pelayanan perkataan kita. The ministry of speech in Christ. Pelayanan perkataan di dalam Kristus. Yang pertama adalah pray. Yang kedua adalah proclaim the word. Yang ketiga witnessing to the lost. Dan yang keempat adalah sharing burdens. Ini adalah 4 pelayanan perkataan di dalam Kristus. Saya mulai satu-satu. Yang pertama adalah berdoa. Kolose 2:4 ayat 2-3a. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, doa dan penyembahan, saudara. Jadi penyembahan, kita nyembah itu saya masukkan di kelompok doa. Itu termasuk kelompok doa, karena kita berbicara kepada Allah. Doa dan penyembahan merupakan penggunaan tertinggi, saudara. Penggunaan tertinggi dari karunia berbicara. Paulus tidak malu meminta teman-temannya untuk mendoakannya. Meskipun dia adalah seorang rasul, dia membutuhkan dukungan doa untuk dirinya sendiri dan pelayanannya. Jika seorang Kristen yang hebat seperti Paulus merasa membutuhkan dukungan doa, terlebih lagi saya, terlebih lagi Anda membutuhkan bantuan rohani semacam itu. Dalam beberapa kata ini, Paulus menggambarkan karakteristik kehidupan doa yang memuaskan dan rohani. Berjaga-jaga, mengucap syukur, bertekun, dan doa syafaat, saudara. Oke, itu 3 dulu ya, ada di sini. Nah, pertama kita harus doa tanpa henti. Bertekunlah dalam berdoa, teruslah berdoa. Ini berarti teguhlah dalam kehidupan doamu, setia, jangan berhenti. Inilah cara gereja mula-mula berdoa, saudara. Jadi terlalu banyak dari kita berdoa hanya sesekali. Ya, itu ketika kita merasa pengen aja seperti itu. Dan ketika ada Kristus. Tetapi doa yang
baik adalah berdoalah tanpa henti adalah perintah Tuhan kepada kita. Ini tidak berarti bahwa kita harus berjalan-jalan sambil mengumandangkan doa dalam hati. Jadi setiap kamu jalan-jalan kemana kita harus ngomong doa. Bukan. Itu Farisi, saudara. Sebaliknya, ini berarti kita harus terus-menerus bersekutu dengan Tuhan sehingga doa menjadi normal bagi kita seperti kita bernafas. Ini tidak berarti bahwa dengan doa, ini tidak berarti bahwa Allah enggan menjawab doa kita dan bahwa kita harus membuat dia lelah dengan doa kita. Bukan. Justru sebaliknya yang benar, Tuhan senang menjawab doa-doa kita. Tetapi dia terkadang menunda jawaban doa untuk, apa saudara? Meningkatkan iman dan pengabdian kita dan untuk mencapai tujuannya pada waktu yang tepat. Karena itu, teruslah berdoa, saudara. Ya, jadikan suatu habit rutinitas doa setiap hari itu wajib. Karena kalau kita udah capek berdoa, kita udah mempergunakan 20.000 kata untuk berdoa, kita nggak mungkin gosip lagi. Udah capek, saudara. Nah, kayak begitu. Ya. Kedua, penundaan jawaban doa dari Tuhan tidak selalu merupakan penyangkalan Tuhan. Belum tentu. Saat kita berdoa, sebenarnya hati kita itu lagi dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk menerima jawaban yang Tuhan berikan. Kita menemukan diri kita, saudara, bertumbuh dalam kasih karunia sebelum bahkan doa itu dikabulkan. Jadi saat kita doa, waktu Tuhan mempersiapkan jawaban, sebenarnya Roh Kudus itu sudah mempersiapkan hati kita. Jadi nggak rugi, saudara. Ya. Kedua, doa kita waspada. Lagi kita pikirannya tiba-tiba kotor, lagi kita galau apa, langsung berdoa, saudara. Berjaga-jaga, saudara. Ya, kita harus terjaga dan waspada ketika kita berdoa. Ungkapan berjaga-jaga dan berdoa sering digunakan dalam Alkitab. Itu dimulai dalam sejarah Alkitab ketika Nehemia membangun kembali tembok dan gerbang Yerusalem. Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan frasa tersebut dalam Markus 13:33. Paulus juga menggunakan dalam Efesus 6 ayat 18. Ya, doa adalah power dari atas. Nah, saudara, tidak ada kekuatan dalam doa yang membosankan dan lusuh. Jika tidak ada api di atas mezbah, maka kemenyan tidak akan naik ke hadapan Allah. Doa yang sungguh-sungguh menuntut energi dan kewaspadaan rohani, ini hanya dapat datang dari Roh Kudus Allah yang ada di dalam kita. Selain terus-menerus berdoa dan berjaga-jaga, saudara, ketiga, doa kita juga harus disertai dengan ucapan syukur. Saudara, di dalam doa syafaat rumah doa setiap Selasa, saya lihat yang selalu berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan itu Tante Pocu. Saya perhatikan masing-masing berdoa. Tante Pocu selalu katakan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesehatan. Nah, itu dia. Jadi berdoalah dengan ucapan syukur. Kolose 4 ayat 2. Ucapan syukur merupakan unsur penting dalam keberhasilan doa. Jika yang kita lakukan hanya meminta dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, kita egois, saudara. Ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan adalah salah satu cara terbaik untuk menaruh semangat dalam doa kita. Banyak, saudara, yang perlu kita syukuri. Kita telah mencatat penekanan dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose tentang ucapan syukur itu banyak banget. Ketika kita mengingat bahwa Paulus adalah seorang tahanan, ketika dia menulis surat ini membuat doa dia yang disertai dengan ucapan syukur itu indah. Dia bisa mengucap syukur saat dia ada di penjara, saudara. Akhirnya, doa kita nggak boleh main asal cuap aja, karena ini perkataan itu penting, saudara. Perkataan itu isi hati kita. Doa kita harus memiliki tujuan, saudara. Berdoalah juga untuk kami, kata Paulus. Berdoalah untuk pemimpin kamu, rasul kamu, gembala kamu, dan setiap orang. Tetapi dia minta doa secara spesifik. Terlalu sering doa kita itu tidak jelas dan umum. Misalnya, Tuhan Yesus,
berkatilah para misionaris di Indonesia. Wah, kita nggak kenal semua orangnya. Dan kalau mereka diberkati atau nggak diberkati, kita nggak tahu karena kita nggak mungkin tahu mereka. Betapa jauh lebih baik jika kita berdoa untuk kebutuhan khusus di gereja lokal kita, GPI Tanah Abang. Misalnya, lebih daripada Anda berkati para misionaris di dunia, di Indonesia, mendingan Anda berdoa, berkatilah Lause. Misalnya, ya, orang-orang lokal kita dulu. Jadi dengan melakukan itu, kita tahu kapan Tuhan menjawab dan kita bisa memuji Dia untuk itu. Wah, Tuhan, yang saya doakan, Tuhan jawab atas diri orang itu. Kita bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan untuk itu. Oke, mungkin kurangnya iman kita yang menyebabkan kita berdoa secara umum dan bukan secara khusus. Telah dikatakan dengan baik bahwa tujuan doa bukanlah untuk membuat kehendak manusia dilakukan di surga, tetapi untuk mewujudkan kehendak Allah yang di surga di bumi. Doa bukanlah memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diberikan. Doa adalah meminta kepada Tuhan apa yang Dia ingin lakukan dan berikan sesuai dengan kehendak Dia. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi bagaimana tahu kita menemukan kehendak-Nya? Yaitu saat kita membaca firman dan bersekutu dengan Bapa kita. Doa dan firman kita akan menemukan kehendak-Nya dan kemudian dengan berani meminta Dia melakukan apa yang telah Dia rencanakan. Tentu saja adalah mungkin untuk berdoa di dalam hati kita dan tidak menggunakan karunia berbicara, tetapi kita menggunakan kata-kata bahkan jika kita tidak mengucapkannya dengan suara. Di dalam hati pun sebenarnya Anda sebenarnya sudah menggunakan kata-kata. Karena doa yang benar harus lebih dulu datang dari hati, baik perkataan diucapkan atau tidak. Jadi saudara, kita sudah belajar kitab penjara Paulus dan Kolose. Ini sama Filemon. Sebenarnya Filemon itu masuk ke Kolose. Ini adalah yang terakhir. Jadi saya berani memaparkan seluruh doa Paulus di Filipi, Efesus, dan Kolose. Ya, oke saudara. Nah, doa Paulus dalam surat penjara kita pelajari saudara. Di Filipi 1 ayat 9 sampai 11, doa Paulus itu agar orang-orang Filipi memperoleh knowledge, pengetahuan, dan pengertian discernment. Di Efesus 1 ayat 15 sampai 23, fokusnya adalah pencerahan. Pencerahan agar orang-orang di Efesus mengenal Tuhan Yesus, mengenal panggilan Tuhan, dan mengetahui kekayaan Tuhan. Kita udah pelajari saudara. Dan di Efesus 3 ayat 14 sampai 21 tentang enablement atau pemberdayaan, agar orang-orang di Efesus memiliki kekuatan batinia oleh Roh Kudus, memiliki kedalaman batinia oleh Roh Kudus, pemahaman akan kasih Kristus, yaitu betapa lebarnya, betapa tingginya, dan beberapa dalamnya kasih Kristus yang di luar dari pengetahuan misalnya, dan kepenuhan Roh. Itu adalah di Efesus. Dan di Kolose 1 yang pernah kita pelajarin adalah sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam Kristus. Paulus mendoakan orang Kolose 1 tentang spiritual intelligence, yang kedua practical obedience, dan yang ketiga adalah moral excellent. Lihat ya, doa-doa Paulus itu nggak ada sesuatu yang minta mercy saudara, atau minta apa, tapi semuanya tentang pemahaman akan Tuhan Yesus. Karena inilah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, yaitu pemahaman kita tentang Tuhan Yesus. Saudara, itu bagian doa, penggunaan tertinggi dari karunia berbicara. Jadi fokuskan kata-kata kita untuk doa, saudara, itu udah benar. Yang kedua, kata-kata kita dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti yang saya lakukan sekarang juga, saya memakai mulut saya untuk memberitakan firman, saudara. Memberitakan firman bukan hanya khotbah, menginjil, atau percakapan sehari-hari, mengajar pun termasuk memberitakan firman. Jadi Paulus tidak meminta pintu penjara dibuka, tetapi agar pintu pelayanan dibuka. Lebih penting bagi Paulus bahwa dia menjadi pelayan yang setia daripada orang bebas. Di dalam semua doa penjara Paulus, perhatiannya bukan pada keselamatan pribadi atau materi, tetapi pada karakter dan berkat rohani, seperti yang kita telah lihat tadi. Paulus berada di penjara karena misteri Kristus yang berhubungan dengan orang-orang bukan Yahudi.
Misteri itu melibatkan tujuan Allah bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dalam hubungan dengan orang Yahudi. Karena di dalam gereja, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dipersatukan di dalam satu tubuh, yaitu gereja. Nah, Paulus ditangkap pun karena memberitakan ini, di mana orang Yahudi nggak suka orang-orang non-Yahudi itu menjadi sama mereka. Baca penangkapan Paulus di bait suci Yahudi. Perhatikan bahwa orang-orang Yahudi mendengarkan Paulus sampai dia mengucapkan kata non-Yahudi. Jadi kisah para Rasul 22 ayat 22, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Perkataan apa? Non-Yahudi. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Itu kerjaan siapa? Kerjaan setan, saudara. Untuk memecah belah gereja yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Kepedulian Paulus terhadap orang-orang bukan Yahudi dan pelayannya kepada mereka lah yang memasukkan dia ke dalam penjara. Bahkan di antara mereka, beberapa orang Yahudi yang percaya, ada semacam kefanatikan yang memaksa orang-orang bukan Yahudi ke posisi yang lebih rendah. Legalistik ekstrim ini menginginkan orang-orang bukan Yahudi menjadi orang Yahudi secara proselyt, secara seremonial, disunat dulu sebelum mereka menjadi orang Kristen. Nah, Paulus dan Barnabas menghadapi ancaman terhadap Injil kasih karunia ini secara langsung, dan dewan di Kisah Para Rasul 15 memutuskan untuk mendukung mereka. Tetapi kaum legalistik terus menentang Paulus dan pelayanannya. Mereka tidak ingin firman Tuhan, kabar baik, gospel tentang misteri Kristus sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka ingin mempertahankan aura superioritas Yahudi mereka. Betapa anehnya Paulus ingin Tuhan membantunya untuk melakukan hal yang menyebabkan dia ditangkap. Dia tidak berniat untuk meninggalkan pelayannya atau mengubah pesannya. Oh enggak deh, memang orang-orang non-Yahudi itu harus disunat. Paulus setia terhadap firman-Nya. Tugas dia adalah memberitakan firman. Saudara, ketika John Bunyan, seorang penulis, buku apa tuh ya, ada satu buku terkenal saya lupa, ditangkap karena berkhotbah secara ilegal dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia diberitahu bahwa dia akan dibebaskan jika dia berjanji untuk berhenti berkhotbah tentang apa? Tentang Tuhan Yesus, saudara. Jadi berkhotbah secara ilegal itu adalah mengkhotbahkan Tuhan Yesus. Tetapi dia berkata begini, jika saya keluar dari penjara hari ini, jawabnya, saya akan mengkhotbahkan Tuhan Yesus lagi besok dengan bantuan Tuhan Yesus. Saudara, zaman dahulu itu kalau khotbahkan Tuhan Yesus itu dipenjara, ditangkap, kok bisa dibunuh, dibakar, saudara. Bahkan orang yang menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris aja, William Tyndale itu dibakar, saudara. Sekarang ini kita punya waktu yang benar-benar bebas untuk mengkhotbahkan Tuhan Yesus. Maka itu saya pergunakan mulut saya selagi saya bisa untuk banyak-banyak mengkhotbahkan Tuhan Yesus. Bisa jadi suatu hari kita tidak bisa lagi mengkhotbahkan Tuhan Yesus. Saudara, kalau misalnya di zaman Paulus itu kamu mengkhotbahkan, oh kamu jangan marah, kamu jangan mabuk, kamu jangan berzina, itu nggak di penjara, saudara. Satu-satunya kalau di penjara kalau kamu khotbahkan Tuhan Yesus. Karena itu iblis itu paling nggak suka orang tuh khotbahkan Tuhan Yesus, karena keselamatan orang itu tidak ada di atas langit dan di bawah bumi kecuali nama Tuhan Yesus. Sekarang itu saya punya waktu untuk khotbahkan Tuhan Yesus, saya akan terus menerus khotbahkan Tuhan Yesus, karena di zaman Paulus itu ngeri untuk khotbahkan itu. Nah, bagaimana Paulus dapat membagikan misteri Kristus ketika dia menjadi seorang tahanan? Kasus Paulus dibahas orang. Itu khotbahkan Tuhan Yesus kok bisa dipenjara sampai begitu ya? Mau tahu kasusnya seperti apa? Akhirnya orang mengenal Tuhan Yesus seperti itu. Paulus juga dapat bersaksi kepada para penjaga yang dirantainya. Bayangkan dirantai ke Rasul Paulus. Melalui kesaksian ini, Injil dibawa ke bagian-bagian Roma yang tidak dapat terjangkau oleh Paulus seandainya dia menjadi orang bebas. Bahkan ada orang percaya di rumah Kaisar yang hanya bisa diinjili Paulus saat Paulus berada di penjara. Saudara, pemberitaan Injil itu harus dikuatkan oleh doa. Itu para pendeta yang sharing firman, itu harus dikuatkan oleh pendoa, saudara. Itu udah mutlak, saudara. Kenapa?
Karena Roh Kudus menggunakan firman Tuhan saat kita datang ke tata kasih karunia dan meminta berkat Tuhan untuk memberitakan firman. Jadi kita tidak boleh memisahkan firman Tuhan dari doa, karena Tuhan telah menyatukannya. Maka itu saya sadar dengan hal ini, saya langsung menyeimbangkan kehidupan firman Tuhan saya dan kehidupan berdoa saya. Walaupun sekarang belum seimbang, saudara. Masih saya pakai waktu saya lebih banyak ke firman Tuhan. Doa saya tapi udah mulai meningkat gitu. Saya lagi, bukan eksperimen ya, saya mencoba untuk merubah spiritual disiplin saya, saudara. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Doa adalah pelayanan tertinggi, ya firman juga bukan tidak penting, sangat penting. Tetapi doa itu adalah pelayanan tertinggi, saudara. Jadi saudara, Anda sebagai anggota gereja dapat membantu pendeta atau guru Anda dalam memberitakan firman dengan cara apa? Dengan berdoa untuknya. Yang paling Anda bisa lakukan untuk para guru dan para pendeta, para pastor, gembala Anda, yaitu berdoa untuknya. Berdoa untuk apa, saudara? Jangan berdoa untuk berkati kekayaannya melimpah-limpah, enggak. Yang dibutuhkan pendeta sama guru adalah, saudara, tolong berdoa untuk kemurnian hatinya dalam memberitakan firman. Berdoalah untuk pendeta Anda saat dia mempersiapkan firman, mempelajari firman, menyusun firman. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan hikmat yang lebih dalam tentang kebenaran firman. Juga, saudara, doakan agar pendeta Anda dan guru Anda juga mempraktekkan firman yang dia khotbahkan sendiri, sehingga itu menjadi nyata dalam hidupnya sendiri. Itu harusnya Anda berdoa untuk, karena kalau Anda berdoa untuk kemurnian hatinya, maka yang untung kalian sendiri, karena dia akan menggunakan perkataan dia untuk kebaikan gereja juga. Jadi saat dia mengkhotbahkan pesan, berdoalah agar Roh Kudus akan memberinya kebebasan untuk berbicara, keberanian untuk berbicara, dan agar firman menjangkau hati dan pikiran dengan cara yang penuh kuasa. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 19-20, Paulus minta jemaat-jemaat di Efesus berdoa untuk dia. Dan juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, saudara, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara, saudara. Pemberitaan firman Allah adalah hak istimewa yang besar dan tanggung jawab yang luar biasa. Jadi saudara Anda tidak harus menjadi pengkhotbah yang ditabiskan atau misionaris untuk membagikan firman Tuhan. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, laleo, Anda dapat menjatuhkan benih firman ke dalam hati manusia dan kemudian berdoa agar Tuhan menyiram benih itu dan akhirnya menghasilkan buah. Itu tentang proclaiming the word. Penggunaan kedua dari pelayanan perkataan. Penggunaan ketiga dari pelayanan perkataan di dalam Kristus adalah bersaksi bagi yang terhilang. Kalau tadi pemberitaan firman, yang ini bersaksi dengan yang terhilang. Karena di sini ada tulisan orang-orang luar, saudara. Jadi saya bacakan firman, Kolose 4 ayat 6, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bentar, saudara. Nah, di sini orang-orang luar mengacu pada mereka yang berada di luar keluarga Allah. Yesus membuat perbedaan antara murid-muridnya dan mereka yang berada di luar. Paulus juga membuat perbedaan yang sama. Kita yang dilahirkan kembali adalah orang-orang kudus, karena kita adalah bagian dari keluarga Allah dan berbagi hidupnya. Namun, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memiliki rasa superioritas mengenai kita yang dikuduskan. Jadi kadang-kadang kita yang udah kudus, kadang-kadang merasa kita kudus dan orang lain tidak kudus, Pak. Tetapi lebih baik kita menganut paham begini, saudara. Kita memiliki tanggung jawab untuk bersaksi kepada yang terhilang di sekitar kita dan berusaha membawa mereka ke dalam keluarga Allah.
Pertama-tama, kita memiliki tanggung jawab untuk berjalan dengan hikmat agar orang bisa lihat kita. Berjalan tentu saja mengacu pada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, cara bicara kita. Orang luar yang belum diselamatkan memperhatikan kita sebagai orang Kristen dan sangat kritis terhadap kita. Tidak boleh ada apapun dalam hidup kita yang akan membahayakan kesaksian kita. Terutama apa saudara? Perkataan kita. Oh, orang Kristen kok begitu cara bicaranya? Nah, kayak gitu bahaya. Makanya penggunaan bicara kita itu harus hati-hati gitu saudara. Apa artinya berjalan dalam hikmat? Untuk satu hal itu berarti kita harus berhati-hati untuk tidak mengatakan atau melakukan apapun yang menghambat untuk membagikan Injil. Itu juga berarti kita harus waspada untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kesaksian pribadi. Karena itu ada kata pergunakanlah waktu yang ada, yang berarti kita membeli kesempatan. Efesus 5:16, dan pergunakanlah waktu yang ada untuk memenangkan yang terhilang, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Ini adalah istilah komersial yang menggambarkan orang Kristen sebagai penata layanan yang setia, yang mengetahui kesempatan ketika dia melihatnya. Sama seperti seorang saudagar yang telah melakukan tawar-penawar, ketika dia menemukan kesempatan, dia akan tawar. Demikian juga seorang Kristen mengambil kesempatan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Berjalan dalam hikmat juga termasuk melakukan pekerjaan kita di kantor, di Grand Usu saya misalnya. Bagaimana saya ngomong, saya akan melakukan ini, report saya akan bikin besok jam 7 jadi, saya harus menepati pekerjaan saya. Jadi apa yang saya katakan kepada bos, apa saya katakan ke anak buah, itu semua saya harus tepati, sehingga perkataan saya itu mempunyai kuasa dan mereka melihat Kristus di dalam perkataan saya. Setia dalam pekerjaan kita dan menepati janji kita. Dan kita harus berjalan dengan jujur kepada mereka yang ada di luar. Nah, 1 Tesalonika 4:12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi meskipun orang-orang belum diselamatkan berada di dalam kegelapan rohani, tetapi mereka memiliki banyak pemahaman tentang mana yang benar, mana yang salah. Oh, orang Kristen kok begitu ya? Mereka memiliki banyak pemahaman tentang hal-hal dalam hidup ini. Saudara, tidaklah cukup hanya berjalan dengan hikmat dan waktu yang ada di hadapan orang-orang yang terhilang. Kita juga harus berbicara dengan mereka dan membagikan pesan Injil kepada mereka. Tetapi kita harus menjaga agar ucapan kita itu dikendalikan dengan kasih karunia. Jangan memaksa, sehingga kita ini menunjuk kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Ini berarti kita harus memiliki kasih di dalam hati kita. Karena dari hatilah mulut itu kita bicara. Dengan firman di hati dan di bibir kita, kita akan menjadi saksi yang setia dan bukan hakim dan jaksa penuntut. Tuhan Yesus berbicara juga dengan kasih karunia di bibirnya. Lukas 4:21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Saudara, di antara banyak pernyataan tentang Yesus Kristus dalam Mazmur 45, yaitu Mazmur Mesianik, kasih karunia ini akan dicurahkan ke dalam bibir kamu juga, perkataan kita. Jadi kasih karunia itu akan dicurahkan kepada bibir kita juga. Jadi bahkan ketika Tuhan Yesus berurusan dengan dosa, dia mengucapkan kata-kata kasih karunia. Khotbah kita juga seharusnya melayani kasih karunia kepada para pendengar. Tetapi itu tidak dapat melakukan itu kecuali kita sendiri memiliki kasih karunia dalam hati dan kata-kata kita. Berbicara kebenaran dalam kasih ada kalimat yang pas untuk percakapan kita. Paulus menambahkan, jangan sampai kata-katamu hambar. Pada masa itu garam digunakan sebagai pengawet sekaligus penyedap rasa. Maksudnya biarlah ucapan itu selalu mengiang di hati orang. Selalu orang itu, kata-kata itu selalu nyangkut terus di hati orang. Awet dan berbobot namun murni, saudara. Seperti garam. Memberi asin, memberi rasa ya. Efesus 4:29,
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Garam itu juga ditambahkan ke korban, saudara, waktu di imamat. Mungkin Paulus menyarankan agar kita memandang kata-kata kita itu seperti korban yang dipersembahkan kepada Allah. Saudara, pujian kita kepada Allah itu sebenarnya korban bakaran, saudara. Sama seperti kata-kata pujian kita adalah korban rohani. Tidak diragukan lagi akan membantu kita untuk mengatakan hal yang benar dengan cara yang benar. Jika kita ingat bahwa sebenarnya perkataan kita itu dipandang sebagai pengorbanan kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi mulai hati-hati berbicara, karena apa yang kita bicarakan itu dipandang sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Sangat disayangkan ketika seorang Kristen berbicara dengan cara yang kotor dan kasar, terutama ketika orang yang belum diselamatkan mendengarkannya. 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang murni. Jadi bukan soal salah atau benar. Oh, saya salah, jadi saya berkata keras, boleh, jangan. Walaupun kita benar, kadang-kadang kata-kata kita harus lemah lembut, hormat, dan orang lihat itu kata-kata ini tulus gitu, bukan pura-pura dan bukan munafik. Itu penting, saudara. Orang bisa melihat apakah kata-kata kita itu tulus. Orang juga bisa melihat apakah kata-kata itu kita munafik, saudara. Nah, yang keempat, pelayanan perkataan itu adalah sharing, saudara. Untuk sharing apa aja? Sharing kehidupan, sharing tentang ayam tim obat, sharing tentang, wah, keadaan kita berat, oh, keadaan kita lagi sukses, oh, kalau saya lagi ramai, oh, saya susah di sini, oh, saya di sini ada yang tertindas, oh, saya sekarang sakit apa, ada obatnya. Itu sharing, saudara, sharing burdens. Dalam kata di sini, hal ihwalku, segala sesuatu yang mengenai hal pribadiku. Ya, jadi Kolose 4 ayat 7, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan bisa saling menghibur kita, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Paulus tidak menjelaskan secara rinci situasi pribadinya dalam surat ini. Dia menyerahkannya kepada dua saudara rohaninya, Tikhikus dan Onesimus, untuk berbagi beban dengan gereja di Kolose. Ini adalah pelayanan ucapan yang luar biasa lainnya, saudara. Kita dapat berbagi kebutuhan dan beban kita dengan teman gereja kita, sharing, lagi galau, kita boleh bikin sesuatu yang membangun, menghibur, membangun, menguatkan satu sama lainnya. Ketika Paulus meninggalkan Efesus, dia juga ditemani oleh teman-temannya, yaitu 7 orang percaya lainnya, diantaranya adalah Tikhikus. Orang-orang ini membantu Paulus menyampaikan persembahan kasih juga dari gereja-gereja bukan Yahudi kepada orang kudus yang miskin di Yudea. Ada kemungkinan bahwa Tikhikus dan Onesimus adalah dua saudara yang dirujuk Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Tikhikus berbagi pemenjaraan Romawi Paulus dan tidak diragukan lagi ini membantu Paulus dan menghibur dia dalam banyak hal. Paulus memilih Tikhikus dan Onesimus untuk menyampaikan surat Efesus dan surat Kolose. Tentu saja mereka juga membawa surat pribadi kepada Filemon, saudara. Paulus menginstruksikan Tikhikus untuk membagikannya kepada orang-orang Kristen Kolose semua hal detail situasinya di Roma. Deskripsi Paulus tentang Tikhikus mengungkapkan betapa hebatnya Tikhikus sebagai saudara di dalam Kristus. Dia adalah saudara terkasih, bersedia tinggal bersama Paulus meskipun situasinya sulit. Betapa membesarkan hati untuk memiliki seorang Kristen di sisi Anda ketika segala sesuatu tampaknya lagi kacau, lagi bertentangan tentang Anda. Saudara Tikhikus juga merupakan seorang pendeta yang setia. Kasihnya menampakkan dirinya dalam tindakan. Dia melayani Paulus, dia juga melayani Paulus untuk membantu dia dalam banyak kewajibannya.
Seseorang telah mengatakan bahwa kemampuan terbesar di dunia adalah ketergantungan, dan ini benar. Paulus dapat bergantung kepada saudaranya Tikhikus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tikhikus juga sesama hamba Kristus. Meskipun dia sendiri bukan seorang rasul, dia membantu Paulus dalam pelayanan kerasulannya. Paulus dan Tikhikus bekerja sama dalam pelayanan Tuhan. Kemudian Paulus dapat mengirim Tikhikus ke Kreta dan kemudian ke Efesus. Saudara, tidak mudah bagi Tikhikus untuk bergaul dengan Paulus, tawanan karena Kristus. Karena Paulus memiliki banyak musuh, terutama orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Tikhikus juga tidak mudah melakukan perjalanan seperti dilakukannya, membantu Paulus dalam berbagi tugasnya. Tikhikus tidak mengambil jalan mudah yang mementingkan diri sendiri, melainkan jalan yang benar, saudara. Gereja-gereja kita hari ini dapat menggunakan lebih banyak anggota seperti Tikhikus. Tulus, saudara. Paulus juga menyebut Onesimus, yang berkata salah seorang dari kamu, yaitu berasal dari Kolose, budaknya Filemon sebenarnya. Dia adalah budak pelarian milik Filemon dan telah dimenangkan bagi Kristus melalui pelayanan Paulus di Roma. Paulus mengirim Onesimus kembali ke tuannya dan dengan sebuah surat yang meminta Filemon untuk menerima dia dan mengampuni dia. Paulus juga menyebut Onesimus setia dan terkasih. Onesimus baru saja menjadi orang percaya dalam waktu singkat, namun dia telah membuktikan dirinya kepada Paulus. Jadi saudara, saya sebenarnya ambil kesempatan untuk prelude. Kisah lengkapnya itu nanti ada di pembahasan kitab Filemon 2 minggu lagi, saudara. Ya, ini menarik sekali kitab Filemon. Nah, saudara, kedua pria ini memiliki pelayanan ganda untuk dilakukan, yaitu sharing burden, untuk mendorong, menghibur orang-orang Kolose dan memberitahu mereka tentang situasi Paulus. Saudara, ini pertanyaan kita, apakah salah jika umat Tuhan membagikan informasi pribadi dengan cara seperti ini? Nggak salah, saudara. Saudara, kadang-kadang saya bagi informasi, hey, sarapan pagi saya ini, apakah saya salah? Ada orang mungkin pikir, wah, saya cuma cari perhatian, saya cuma mau bangga-bangga ini. Bukan, saudara. Karena kita adalah saudara seiman, kita boleh membagikan tentang kita kepada sesama anggota. Ya, tentu saja bukan nggak ada maksud lain. Di sini Paulus tidak mengemis uang atau meminta simpati. Dia ingin orang-orang kudus Kolose itu mengetahui situasinya, sehingga mereka dapat berdoa untuknya. Meskipun benar beberapa pekerja Kristen dapat menggunakan keadaan seperti ini secara egois untuk mendapatkan dukungan, hal ini tidak berlaku untuk Paulus. Saudara, ini juga tidak berlaku bagi saya. Kalau saya sharing aja, nggak ada maksud apa-apa. Cuman untuk biar teman-teman tahu hal saya gitu loh. Ya, mana tahu ada yang bisa bagaimana doain, atau bisa saling-saling kita bersilaturahmi gitu. Dia hanya ingin teman-temannya di Kolose mengetahui fakta dan mendukungnya dalam doa. Kalau kita sharing tentang kesehatan, makanan, itu adalah sharing burden, saudara. Membagi sesuatu yang positif. Itu nggak apa-apa dibagikan ke dalam grup. Jadi kita nggak perlu takut bagi grup tentang hal kita, nanti orang pikir kita bagaimana. Nggak perlu takut, saudara. Kita bagi-bagi aja gitu loh. Kalau saya sih begitu ya. Oke, saudara. Nah, penutup, saudara. Berdoa, memberitakan firman, bersaksi kepada yang terhilang, dan berbagi beban, ini adalah 4 pelayanan perkataan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Betapa jauh lebih baik untuk terlibat dalam pelayanan di atas daripada menggunakan lidah kita untuk gosip, untuk fitnah, untuk kritik yang jahat, dan tujuan berdosa lainnya. Saudara, saya ulangi lagi, wanita menggunakan rata-rata 20.000 kata sehari dibandingkan hanya 7.000 kata yang diucapkan dengan pria. Alangkah bijaknya jika kita menggunakan perkataan kita untuk keempat hal di atas. Karena saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12:36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, mari kawal lidah kita, mari kawal bibir kita seperti doa Daud. Nah, karena itu mari jadikan doa Daud sebagai doa kita. Di dalam Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku, ya Tuhan,
berjagalah pada pintu bibirku. Demikian sharing saya mengenai 4 pelayanan perkataan. Minggu depan adalah hal yang terakhir dalam Kolose, berbicara tentang rekan sekerja Paulus di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati, semoga firman itu memberkati saudara. Selamat ya Tuhan, Engkau suci, Engkau kudus, Engkau mulia. Shirala barala 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 barala. Shirala barala 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 barala. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang pelayanan dari perkataan. Terima kasih. Biar kami menjaga kata-kata kami. Karena hidup kami ditentukan dengan apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini ampuni setiap kami, ampuni setiap kami. Kalau seringkali ada perkataan yang kami nggak sadari, perkataan yang negatif. Malam hari ini Tuhan, kasih sayang-Mu tercurah atas setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberi pengharapan kepada yang putus asa. Terima kasih, biar jiwa kami kembali segar ya Tuhan. Biar jiwa kami kembali kuat di dalam Tuhan. Roh kami menyala-nyala. Ora pata kaya rala barala 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 barala. Pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Jamah, 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 menyembuhkan, menyegarkan, menyehatkan setiap kami. Ora pata kaya rala barala pasyarala barala 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 barala. Biar mulai malam hari ini kami menjadi pelaku-pelaku pelayanan daripada perkataan. Kami boleh memperkatakan yang baik ya Tuhan. Dan perkataan kami akan mengubah kenyataan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau menaruh kuasa dalam perkataan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga malam hari ini kami berdoa untuk Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna dalam hidupnya. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati pelayanannya. Biar melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kami yang ikut kelas ini khususnya, yang mengikuti pengajaran ini. Mari Tuhan Engkau lembutkan setiap hati kami, Engkau terangi setiap hati yang gelap, supaya hati kami, kebenaran-Mu, menambahkan iman dalam kehidupan kami, sehingga saat kami semakin mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami, dan mata kami hari lepas hari semakin tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas ini, mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kita katakan, amin.